Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush 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 wush. Tiba-tiba saja Bai Yun Xiao dan yang lainnya melesat pada saat yang sama seperti 6 pedang tajam, dan mendarat di laut hijau tanpa batas yang tenang. Dalam sekejap, air berhamburan kemana-mana. Semua orang tahu bahwa sejak saat ini, air yang tenang itu tidak akan lagi damai. Meraung. Benar saja, tidak lama setelah mereka memasuki laut hijau tanpa batas, raungan kemarahan mulai bergema dari kedalamannya. Setelah itu, ombak mulai muncul di permukaan danau yang sebelumnya tenang. Saat percikan berwarna hijau terbentuk di air, monster yang besar satu demi satu muncul dari kedalaman dan mulai berjuang dengan keras. Dari monster-monster besar ini, yang terbesar di antara mereka adalah 100 meter. Sedangkan yang terkecil di antara mereka, itu hanya berukuran 30 meter. Tubuh mereka berwarna hitam, dan juga penuh dengan sisik seperti baja. Di depan mereka, Bai Yun Xiao dan yang lainnya tampak sangat kecil. Adapun makhluk-makhluk ini, mereka secara alami adalah monster naga mengerikan. Beast Dragon monster ini tampak mirip dengan ular air hitam besar. Namun, karena mereka diberi nama monster naga mengerikan, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Bahkan penampilan mereka juga sangat keras dan tangguh. Pada saat ini, Beast Dragon Monstrous ini seperti terganggu. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan amarah yang tak tertandingi. Tidak hanya mereka menghadap ke langit dan mendesis, mereka juga melepaskan kekuatan mereka yang kuat, dan mengayunkan tubuh mereka yang besar ke depan dan ke belakang. Gelombang muncul di danau, dan riak mulai menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah. Benar-benar kekacauan yang spektakuler, dan juga sangat menakutkan. Selain itu, Beast Dragon Monster ini membuka mulut besar mereka yang ganas, dan menyemprotkan cairan hitam keluar dari mereka. Mereka benar-benar mulai menyerang Bai Yun Xiao, dan juga 5 murid Gunung Qianwood lainnya secara langsung. Namun, bahkan dengan semua ini, monster naga mengerikan sama sekali bukan tandingan Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Sementara Bai Yun Xiao dan yang lainnya mungkin tampak sangat kecil dibandingkan dengan Beast Dragon Monstrous ini, tapi kekuatan yang terkandung di dalam tubuh mereka juga sangat besar. Bahkan tidak satu pun dari mereka adalah karakter biasa. Setiap orang dari keenamnya itu memiliki bloodline yang sangat kuat, dan dilatih dalam teknik misterius khusus ataupun tubuh ilahi. Dengan demikian, terlepas dari seberapa kuat Beast Dragon Monstrous ini, mereka pada kenyataannya tidak mampu bersaing melawan Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Hanya dalam sekejap mata, pekikan darah monster Monstrous Beast terdengar secara berturut-turut. Tubuh besar mereka pun dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Segera, danau itu diwarnai merah dengan darah mereka. Namun meski begitu, monster naga mengerikan ini hanyalah gelombang pertama. Setelah membunuh mereka, Bai Yun Xiao dan yang lainnya tidak berhenti sampai di situ saja. Sebagai gantinya, mereka sekali lagi terjun ke laut hijau tanpa batas, dan mulai mendorong gelombang demi gelombang monster naga mengerikan ke permukaan air, sehingga para murid ini bisa membunuh mereka semua. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak melakukan misi yang sangat sulit sama sekali. Justru sebaliknya, itu tampak lebih seperti pembantaian yang kejam. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari murid-murid terkuat Gunung Qianwood. Kekuatan mereka terlalu kuat. Betul sekali, mereka semua memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Terutama murid dengan peringkat 8 kultivasi Raja Bela Diri, kemungkinannya tidak ada yang cocok untuknya di antara kultivator di ranah Raja Bela Diri. Bahkan peringkat 1 Half Martial Emperors tidak akan bisa melawannya, ucap kerumunan. Namun, pembantaian semacam ini adalah yang paling disukai orang banyak. Ketika mereka menyaksikan ini, mereka mulai memuji 6 murid itu. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, Bai Yun Xiao dan yang lainnya sangat senang dengan diri mereka sendiri. Semakin sengit mereka bertarung, maka semakin berani mereka.
Mereka telah mengubah danau hijau itu menjadi lautan darah merah yang cerah. Danau itu dipenuhi darah monstrous dragon beast, dan mengeluarkan bau daging yang memuakkan. Ini benar-benar membosankan. Apakah yang disebut misi tingkat naga ini hanya pada tingkat kesulitan ini? Ucap Sima Ying. Sima Ying Suits tidak bisa duduk lagi. Karena baginya, pertunjukan pembantaian seperti ini benar-benar membosankan. Meskipun kita tahu bahwa ini hanyalah sebuah pertunjukan untuk memulai, tapi itu akan benar-benar terlalu membosankan jika adegan itu berakhir dengan cara seperti ini, ucap bahkan Bai Ruoshan yang tidak dapat melanjutkan menonton adegan ini lagi. Tunggulah sebentar lagi, karena bagian terbaik akan segera datang, ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan mereka berdua, Chu Feng memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya. Chu Feng, apa yang kamu lihat? Seru keduanya. Pada saat ini, baik Bai Ruoshan maupun Sima Ying segera menatap Chu Feng. Bahkan Bai Suyan juga mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Sementara mereka semua memiliki teknik spiritual yang sangat kuat, tapi mereka semua iri pada Chu Feng. Bahkan seorang ahli seperti Bai Suyan saja, dia juga merupakan seorang spiritualis jubah kerajaan. Itu karena mereka semua tahu bahwa Chu Feng memiliki sepasang mata yang sangat kuat yang mampu melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Monster naga mengerikan ini tidak berguna seperti kelihatannya. Tapi sekarang, mereka berencana untuk melakukan serangan balik segera, kata Chu Feng. Wow, mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan dan Sima Ying sangat gembira. Segera, mata mereka yang putus asa itu dipenuhi lagi dengan antusiasme. Mereka tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dari laut hijau tanpa batas. Pada saat ini, sukacita di wajah mereka semakin kuat. Itu karena setelah diperiksa lebih dekat, mereka berhasil melihat bahwa ada perubahan yang terjadi di kedalaman laut hijau tanpa batas. Bang 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 bang. Benar saja, tidak lama setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, percikan air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari permukaan danau seperti naga besar. Mengikuti setiap percikan tunggalnya, itu adalah penampilan binatang naga yang mengerikan. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 monstrous dragon beast muncul, dan benar-benar mengelilingi Bai Yun Xiao dan yang lainnya. The Dragon Monster Beast kali ini jauh lebih kuat daripada gelombang sebelumnya. Tidak hanya mereka lebih besar dalam hal ukuran, namun kultivasi mereka juga jauh lebih kuat. Bahkan ada satu di antara mereka yang panjangnya hingga 200 meter. Ekornya itu mengambang di atas danau seperti gunung kecil. Adapun kepalanya, itu benar-benar kepala monster yang menakutkan. Mulutnya yang besar, itu dengan mudah mampu melahap seluruh istana. Gigi yang sangat besar dan tajam itu seperti sabit kematian, yang mampu menembus apa saja. Namun meski begitu, aspek yang paling kuat dari monster naga mengerikan ini bukanlah penampilannya yang menakutkan. Justru sebaliknya, itu adalah kultivasinya. Kultivasinya telah memasuki tingkat Half Martial Emperor. Itu adalah peringkat 1 Half Martial Emperor Monstrous Dragon Beast. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kepala suku Yuanshi mengatakan bahwa pemimpin binatang naga mengerikan hanya peringkat 9 Raja Bela Diri? Bagaimana mungkin sosok itu berubah menjadi peringkat setengah Kaisar Bela Diri? Seru para murid itu. Ketika mereka melihat binatang naga mengerikan ini, bahkan Tao Xiangyu dan yang lainnya mulai mengerutkan kening mereka. Bahkan jejak rasa takut muncul di mata mereka. Setengah Kaisar Martial sudah jelas bukan makhluk yang bisa dibandingkan dengan Raja Bela Diri. Apa yang harus ditakuti? Bukankah itu hanya berada di peringkat Half Martial Emperor? Aku akan menanganinya, dan kalian semua bisa menangani yang tersisa, ucap Bai Yun Xiao. Pada saat ini, hanya Bai Yun Xiao yang tetap tenang dan rileks. Dengan membalik telapak tangannya, tombak sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Begitu dia mengeluarkan Royal Armament-nya, auranya segera meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya langit mulai berubah warna, guntur dan kilat juga mulai bermunculan. Pada saat yang sama, dengan dia sebagai pusatnya, angin kencang muncul di danau dan mulai menyemburkan air kemana-mana, dan kemudian mengubahnya menjadi hujan deras.
Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Bai Yun Xiao sudah mengancam lawannya dengan tampilan kekuatannya. Bajingan kecil dari Gunung Qianwu, tidak ada keluhan atau kebencian antara klan Beast Dragon Beast kami dengan kalian semua. Mengapa kamu datang untuk membantai kami? Tepat pada saat ini, Raja Monster Naga Ganas itu berbicara dengan suara yang dalam dan serak. Kamu semua telah merebut wilayah suku Yuanxi, dan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Karena itulah, kamu harus dimusnahkan, kata Bai Yun Xiao. Bahkan jika kita telah merebut wilayah lain, apa hubungannya dengan kalian semua? Raja Monstrous Dragon Beast itu bertanya. Sudah hentikan saja omong kosongmu itu, bersiaplah untuk mati, ucap Bai Yun Xiao. Adapun Bai Yun Xiao, dia tidak ingin repot-repot berbicara dengan Raja Binatang Monster Naga. Tombak persenjataan kerajaan di tangannya tiba-tiba saja terangkat. Segera, gelombang air melonjak ke langit. Ombak yang terangkat oleh tombaknya berubah menjadi tembok air yang sangat besar. Dinding air yang sangat besar itu dipenuhi dengan kekuatan membunuh, itu saat menerjang ke arah Raja Binatang Naga yang mengerikan. Serangan Bai Yun Xiao sangat cepat, akurat, dan juga kejam. Serangan itu mendarat langsung di Raja Binatang Naga mengerikan. Namun ketika cipratan yang mencapai langit berangsur-angsur jatuh kembali ke danau, Raja Monster Naga Ganas itu sama sekali tidak mengalami kerusakan. Selain itu, matanya yang berwarna merah memancarkan niat membunuh yang sangat padat. Bajingan kecil, kamu benar-benar mencari mati. Raungan marahnya itu bergema di seluruh langit dan bumi. Mengaum, raungannya ke arah langit mengocok lautan darah yang luas menjadi gelombang besar. Setelah Raja Monstrous Dragon Beast itu mengaum, air yang diwarnai oleh darah Monstrous Dragon Beast mulai melonjak dan mengamuk. Pada saat yang sama, semua Beast Dragon Monstrous membuka mulut besar mereka, dan mulai memancarkan geraman aneh yang telinga menusuk untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Geraman mereka terdengar seperti raungan harimau, dan juga seruan serigala. Itu terdengar sangat aneh. Namun jika satu hal harus diterima, maka itu adalah raungan mereka yang sangat mengancam. Untungnya semua orang yang hadir adalah kultivator dengan kultivasi yang luar biasa. Jika orang biasa mendengar raungan itu, maka mereka akan takut sampai mati. Bas-bas. Tiba-tiba saja, perubahan terjadi pada mulut Raja Monstrous Dragon Beast. Tiba-tiba menembakkan seteguk cairan hitam ke arah Bai Yun Xiao dari dalam mulutnya, dan cairan itu sangatlah besar. Wush wush wush. Melihat ini, Bai Yun Xiao segera mengayunkan tombak Royal Armament di tangannya, itu untuk memblokir cairan hitam yang masuk. Bang bang bang. Saat tombaknya menyapu udara, ayunannya membentuk perisai yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun cairan hitam itu sangat panik, tapi akhirnya terhalang oleh persenjataan kerajaan Bai Yun Xiao. Namun setelah Bai Yun Xiao memblokir serangan itu, sebelum dia bisa merasa senang dengan dirinya sendiri, tapi tiba-tiba saja dia mulai mengerutkan keningnya. Dia dengan terkejut menemukan bahwa, meskipun serangan dari Raja Binatang Naga mengerikan itu dengan mudah diblokir, tapi baunya itu masih terus berlama-lama pada persenjataan kerajaannya. Hahaha, bajingan kecil dari Gunung Qianwu, bagaimana kamu menyukai aroma air liur raja yang mengerikan ini? Raja monster binatang naga itu mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Hahaha. Setelah itu, semua Beast Dragon Monstrous memiliki mulut terbuka lebar, dan mereka tidak meraung marah lagi. Karena sebaliknya, mereka semua mulai mengeluarkan tawa mengejek. Ternyata cairan hitam yang dikeluarkan Raja Monster Naga yang hancur dari mulutnya, itu sama sekali bukan serangan yang luar biasa. Namun sebaliknya, itu hanyalah seteguk cairan. Untuk seteguk cairan yang harus ditangkal begitu serius oleh Bai Yun Xiao, itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang-orang pasti merasa lucu, karena seteguk cairan itu tidak dapat dianggap banyak. Kalian mencari kematian kalian sendiri, ucap Bai Yun Xiao. Diejek oleh sekelompok hewan di depan banyak orang ini, hal itu membuat Bai Yun Xiao menjadi sangat marah. Matanya berubah aneh, dan kemudian aura yang sangat kuat mulai muncul dari tubuhnya seperti badai.
Aura itu mulai memutar ruang di sekitarnya, dan bahkan menyebabkan permukaan air di bawahnya membentuk riak demi riak. Pada saat ini, dia yang merupakan seorang murid jenius dari Gunung Qianwu, kini telah memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Bunuh sekelompok hewan ini, dan jangan biarkan ada yang hidup, teriak Bai Yun Xiao. Bunuh, sambut murid lainnya. Akhirnya, Bai Yun Xiao memberi perintah. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Tao Xiangyu dan yang lainnya mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka masing-masing, dan bersiap untuk membantai sekali lagi. Mereka berencana untuk sepenuhnya menghilangkan sekelompok bis naga monster ini. Bas-bas. Namun tepat pada saat Bai Yun Xiao dan yang lainnya berencana untuk menyerang, Beast Dragon Monstrous di bawah kepemimpinan raja mereka, seketika saja membalikkan tubuh mereka, dan kemudian menyelam jauh ke dalam air. Mereka tampak seperti berencana untuk melarikan diri. Terlepas dari di mana kamu mencoba melarikan diri, kamu semua pasti akan mati, teriak Bai Yun Xiao. Melihat ini, Bai Yun Xiao dan yang lainnya juga terjun ke dalam air untuk mengejar mereka, itu setelah Beast Dragon Monstrous melarikan diri. Sebelumnya mereka bertindak dengan keagungan seperti itu. Namun ternyata, mereka hanya sekelompok pengecut. Sekelompok bis naga mengerikan ini pasti akan terbunuh. Bukankah monster makhluk naga itu agak lemah dan murid-murid Gunung Qianwu terlalu kuat? Maka dari itu, siapa yang bisa melawan mereka? Aku menduga, bahwa tidak ada seorang pun di antara para raja bela diri yang dapat melawan 6 murid ini, ucap kerumunan. Melihat adegan ini, sorakan mulai terdengar sekali lagi. Murid-murid yang bukan dari Gunung Qianwu memuji Bai Yun Xiao dan yang lainnya, dan seolah-olah mereka adalah dewa. Mendengar sorakan ini, para tetua dan murid Gunung Qianwu merasa sangat senang. Itu karena, inilah tepatnya hasil yang mereka inginkan. Mereka ingin semua orang menyadari, betapa kuatnya murid-murid Gunung Qianwu mereka. Apakah ini nyata? Bukankah Raja Bis Naga Buas itu terlalu lemah? Tapi sebenarnya dia sudah mulai melarikan diri, ucap Bai Ruoshen dan Sima Ying. Namun ketika Bai Ruoshen dan Sima Ying melihat ini, keduanya tampak sangat kecewa. Mereka berdua berharap bahwa monster naga mengerikan itu akan mempermalukan Bai Yun Xiao dan yang lainnya, dan dengan demikian itu bisa menenangkan dendam di hati mereka. Namun sayangnya, hasil di depan mata mereka benar-benar berbeda dari apa yang mereka inginkan. Jangan terlalu cemas, acaranya baru saja dimulai, ucap Chu Feng. Dibandingkan yang lain, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Matanya tertuju pada danau itu, dan seolah-olah dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan besar. Berdengung. Benar saja, tidak lama setelah Bai Yun Xiao dan yang lainnya menyelam ke dalam air, gelombang demi gelombang gerakan mulai terdengar dari kedalaman danau. Permukaan air yang diwarnai merah oleh darah, kini seketika saja mulai menyala. Selanjutnya, lapisan demi lapisan energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang mulai mendidih dari wilayah air itu. Dalam sekejap mata, wilayah air yang sebelumnya damai itu berubah menjadi sangat menakutkan. Sial, ini adalah jebakan, seru seorang tetua. Pada saat ini, ekspresi para tetua manajemen pada platform penonton utama sangat berubah. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan juga persepsi yang tajam. Dengan demikian, mereka telah menemukan bahwa wilayah perairan ini sedang berubah menjerit. Namun sayangnya, itu sudahlah terlambat. Pada saat mereka menemukan perubahan, teriakan histeris para murid Gunung Qianwu mereka sudah terdengar dari kedalaman air. Sementara suara itu terdengar seperti raungan, dan secara bersamaan juga terdengar seperti jeritan. Ketika mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di kedalaman air, bahkan setelah menggunakan semua teknik pengamatan mereka, dan itu menyebabkan para tetua mulai merasa lebih tidak nyaman. Pada saat ini, para tetua dari Departemen Hukuman tidak dapat duduk tenang lagi. Satu demi satu mereka berdiri, dan tampaknya mereka sudah siap untuk ikut campur. Jangan bingung, jika kamu ingin ikut campur sekarang, bukankah itu hanya akan mempermalukan Gunung Qianwu kita? Tepat pada saat banyak tetua berencana untuk bertindak, salah satu tetua manajemen Departemen Hukuman berteriak dengan suara lembut.
Mendengar kata-kata itu, para tetua departemen hukuman yang lain menjadi ragu-ragu, dan pada akhirnya duduk kembali. Itu karena, apa yang dikatakan tetua itu memanglah benar. Mereka telah mengundang semua orang ini, sehingga mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka kepada semua orang, dan juga menunjukkan betapa kuatnya murid-murid Gunung Qianwu. Namun jika para murid gagal dalam misi ini, dan para tetua diminta untuk menyelesaikan masalah ini, maka semuanya akan sia-sia. Ini tidak lagi menjadi kesempatan yang sempurna, untuk melawan semua kekuatan di Gunung Qianwu. Justru sebaliknya, itu akan menjadi pertunjukan yang memalukan. Jadi, kecuali jika benar-benar sudah mutlak, maka para tetua tidak bisa ikut campur, dan harus membiarkan Bai Yun Xiao dan yang lainnya untuk menyelesaikan ini sendiri. Mendesing. Tepat pada saat ini, gerakan terdengar dari air yang berdarah sekali lagi. Pada akhirnya, gas berwarna merah tua melonjak ke langit. Beberapa ribu sinar cahaya berwarna merah menyala keluar dari air yang berdarah. Akhirnya di bawah kepemimpinan Raja Monster Naga Mengerikan, beberapa ribu monster naga mengerikan muncul ke permukaan air sekali lagi. Hanya saja pada saat ini, cahaya aneh dipancarkan dari mata mereka yang berwarna merah tua. Itu bukan hanya mata mereka yang berubah. Tubuh mereka yang ditutupi dengan sisik hitam sekalipun, itu sebenarnya memancarkan tanda berwarna merah tua. Tanda-tanda itu tidak hanya ada pada tubuh mereka, bahkan itu juga tumpah keluar dari mereka, dan menghubungkan satu sama lain seperti rantai. Pada saat ini, monster naga mengerikan telah membentuk sebuah lingkaran. Di tengah-tengah lingkaran tersebut, itu ada sangkar yang dibentuk oleh tanda-tanda berwarna merah tua yang aneh. Sangkar berdarah itu disegel dengan sangat ketat, dan bisa juga dikatakan tak terhindarkan. Selain itu, sangkar itu sebenarnya tembus cahaya. Karena itulah, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada 6 orang di dalam sangkar. Adapun 6 orang itu, mereka tepatnya adalah Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu, Zhao Jingang, Qian Yu, Ben Leiyu, dan Wang Jingzi. Mereka adalah keenam murid yang ditugaskan untuk menghilangkan Beast Dragon Monstrous. Pada saat sebelumnya, mereka berenam sangat mengesankan. Mereka mengejar monster naga mengerikan untuk membantai mereka. Namun sekarang, mereka telah menjadi tahanan para monster itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.